Panjalu adalah sebuah kerajaan bercorak Hindu yang terletak di ketinggian 731 meter di atas permukaan laut dan berada di kaki Gunung Sawal 1764 meter di atas permukaan laut Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat TV Indonesia. Kali ini saya berada di situ Lengkong Panjalu untuk menggali bagaimana sejarah dan potensi wisata di situ Lengkong Panjalu, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Yuk kita tonton video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Secara geografis, pada abad ke-13 sampai abad ke-16, Kerajaan Panjalu berbatasan dengan Kerajaan Talaga, Kerajaan Kuningan, dan Cirebon di sebelah utara. Di sebelah timur, Kerajaan Panjalu berbatasan dengan Kawali, ibu kota Kemaharajaan Sunda 1333-1482 Masehi. Wilayah selatannya berbatasan dengan Kerajaan Galuh, sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Kerajaan Galunggung dan Kerajaan Sumedang Larat. Panjalu berasal dari kata Jalu bahasa Sunda yang berarti jantan, jago, maskulin yang didahului dengan awalan pan. Kata Panjalu berkonotasi dengan kata-kata jagoan, jawara, pendekar, pejuang, ahli olah perang, dan kesatria atau perwira. Kerajaan Panjalu Ciamis, Jawa Barat adalah penerus Kerajaan Panjalu Kediri, Jawa Timur. Karena setelah Maharaja Kertajaya, Raja Panjalu Kediri terakhir tewas di tangan Ken Arok pada tahun 1222. Sisa-sisa keluarga dan pengikut Maharaja Kertajaya itu melarikan diri ke kawasan Panjalu Ciamis. Itulah sebabnya kedua kerajaan ini mempunyai nama yang sama dengan Kerajaan Panjalu Ciamis adalah penerus peradaban Panjalu Kediri. Sahabatku, bahwa situ Lengkong Panjalu ini merupakan cagar alam dan juga cagar budaya yang di dalamnya terdapat makam raja-raja Panjalu yang banyak dikenal masyarakat sekitar. Ada Prabu Cakradewa, ada Prabu Hyang Kencana, ada Prabu Boros Ngora, dan lain sebagainya. Serta di dalamnya juga ada beberapa bukti sejarah keberadaan Kerajaan Panjalu. Tentunya hal ini perlu kita lindungi sehingga warisan budaya ini bisa dinikmati oleh anak cucu kita. Nama Panjalu sendiri mulai dikenal ketika wilayah itu berada di bawah pemerintahan Prabu Sanghyang Rangga Kumilang. Sebelumnya, kawasan Panjalu lebih dikenal dengan sebutan Kabuyutan Sawal atau Kabuyutan Gunung Sawal. Istilah Kabuyutan identik dengan daerah kebataraan, yaitu daerah
yang memiliki kewenangan keagamaan Hindu. Di Panjalu ada suatu danau yang lebih dikenal dengan Situ Lengkong Panjalu. Situ Lengkong ditetapkan sebagai cagar alam berdasarkan surat keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda nomor 6 pada tanggal 21 Februari 1919. Konon, di kawasan Situ Lengkong itulah dahulunya menjadi pusat pemerintahan Kerajaan Panjalu Ciamis. Dengan adanya penemuan-penemuan sejarah itu, Panjalu berkembang sebagai kota daerah wisata, baik wisata alam, wisata budaya, maupun sebagai wisata ziarah. Karena melihat pentingnya daerah Panjalu sebagai cikal bakal Kerajaan Sunda Kawali, maka pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tanggal 17 Maret tahun 2004 mengukuhkan Panjalu sebagai desa wisata. Situ Lengkong ditetapkan sebagai cagar alam berdasarkan surat keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda nomor 6 pada tanggal 21 Februari 1919. Temuan-temuan data kepurbakalaan, nilai-nilai sosial kultural, serta jejak kesejahteraan lainnya yang kini masih lestari memberikan petunjuk tentang masa lalu kota Panjalu. Sebagai kota kerajaan kuno yang dikenal sebagai Kerajaan Soko Galuh Panjalu, ibu kota kerajaan itu dibangun pada areal suatu danau atau situ seluas 70 hektar yang kini disebut Situ Lengkong yang terletak di sepanjang tepi utara kota Panjalu. Sekarang terdapat 3 buah nusa kecil atau pulau kecil pada situ tersebut yang masing-masing digunakan sebagai tempat bangunan istana kerajaan, kepatihan, dan staf kerajaan, dan sebagai taman rekreasi. Pendiri ibu kota kerajaan adalah tokoh karismatik leluhur Panjalu bernama Boros Ngora, Raja Panjalu Islam pertama. Wisatawan yang datang ke Panjalu pada umumnya adalah para peziarah mengunjungi tokoh Raja Panjalu, teristimewa pemakaman Prabu Haryang Kencana di Nusa Situ Lengkong, serta danau itu sendiri bernuansa religius. Di samping itu juga mengunjungi Museum Bumi Alit, di mana disimpan benda-benda peninggalan bersejarah seperti menhir, batu penyucian, batu penobatan, naskah-naskah, dan benda-benda perkakas peninggalan milik raja-raja dan bupati Panjalu masa lalu, terutama perkakas yang disebut benda pusaka Panjalu yang berupa pedang, cis, genta, peninggalan Prabu Sanghyang Boros Ngora. Like and subscribe.